Iya, sampai kelar pokoknya kita ya. Yes. Oke. Oh, tentunya kita menuju ke line up dari tim Iran. Ada Amir Ali, Uria, Mahdi, Abol Fahzal. Untuk tim Iran tidak berubah, Profesor. Tidak ada perubahan ya. Tetap dengan Mahdi nih yang harus kita soroti juga. Apakah memang dia salah satu pemain yang bisa diandalkan untuk di mid game, karena dari kemarin dia ini mainnya Hanzo dan Hanzo terus. Makanya mungkin bikin repot timnya juga ya. Karena ya jadi secara nggak langsung mainnya harus around dia, padahal mereka punya carry Amir Ali yang bisa menggendong dan diandalkan. Itu Amir Ali emang ngeri banget sih gameplaynya. Tapi ada satu sih, Amir Ali juga punya celah ternyata kemarin ya. Amir Ali bisa dibilang kalau misalnya tertekan, para pasukan lainnya juga sulit untuk bisa maju, untuk bisa ngepres balik. Dan ini dia dari Saudi Arabia, ada Al-Rashidi, Karaba, Al-Quraini, Al-Sulaimani, dan Al-Karni, tentunya sebagai line up dari Saudi Arabia. Ini dia teman-teman ya, dari Saudi Arabia. Dan emang melihat dari Saudi Arabia kan kemarin juga dapetin sorotan dan bahkan kita bilang ya ini bisa jadi big match. Tapi ternyata siapa sangka bahwa Iran mampu dikalahkan oleh Jordan bahkan dengan skornya 0-2. Jadi ya bisa dibilang akankah ada lebih banyak kejutan nantinya untuk hari ini. Karena bisa saja untuk Iran juga memberikan kita kejutan kepada Saudi Arabia. Oke. Saudi Arabia harusnya bisa memberikan kejutan sih. Harusnya dia bisa menumbangkan Iran dengan sangat cepat dari segi data yang kita punya ya, Beb. Tapi Itu dia. Iran juga bisa mengejutkan para pasukan dari Saudi Arabia karena kemarin Iran dengan Amir Ali dia bersinar sekali, Profesor. Tentu dengan Amir Ali ya bisa kita bilang ini salah satu sorotan untuk carry utamanya yang membuat nyaman buat mid game late game ya, dan mapnya adalah Expanding River. Ini dia ya. Oke, kita menuju ke draft pick sebentar lagi, Profesor. Expanding River. Ngopi Bang Oji, Bang KB. Ntar ya guys ya, sarapannya belum, ntar aja kita. Perut masih kosong ini. Gak tidur kah Bung Ranger Mas dan Prof KB? Tidur, langsung pingsan semalam. Oke, kita menuju ke Helang, kalau kata orang udah helang, etak deh, helang. Oke, Profesor KB, kita langsung menuju ke drafting phase. Ini dia drafting phase ya. Ada Yuchong Poveus yang langsung di ban. Baxia Marcel juga yang sudah ditutup juga. Lalu untuk pemilihan dari draft picknya, ini masih menunggu juga apa yang bakal dibawakan karena Saudi Arabia akan ada di Blue Sides dan di first pick. Oke, dengan adanya udah ada Harit, Yuchong, Poveus di kanan Baxia dan juga Marcel. Mungkin kalau mereka mau tutup lagi menuju ke arah tank jungler bisa ke arah Fredrin ya guys. Kalau mereka mau ke arah Fredrin boleh. Tapi kalau Habisin ya tank junglernya ya. Iya, kalau mereka mau nutup ke arah Zuxin juga nggak masalah. Yang pasti mereka ada pertukaran. Paku itu masih terbuka soalnya posisinya. Dan kalau mereka mau Zuxin atau Fredrin diadu salah satu itu ya Paku itu. Tapi mereka ternyata lebih milih ke Zuxin. Biar dari Saudi Arabia memilih mau main Paku itu atau Fredrin terlebih dahulu. Fredrin atau Pakito ya, Pakito lah jelas. Paket lengkap, clear wave cepet ya kan. Terus gerakannya juga lebih fleksibel. Mungkin ini membuat dari Al-Karni juga lebih gampang ya buat masuk ke belakang gitu loh. Wah, kalau kita lihat dengan Paku itu menjadi prioritas, mereka harusnya punya Fredrin di sini. Ada baiknya mereka amanin Fredrin dulu lagi di meta tank jungle seperti ini. Udah aman ya kalau Pakito ya. Jelas juga lebih strong juga. Freya ini juga kadang tetap menjadi jawaban juga sih untuk permainan dari XP lane. Karena mau dari sisi manapun Freya ini di bawah level 4 pasti akan lebih diunggulkan dibandingkan Pakito. Yes, dan Nakai. Kali ini mereka akan coba tutup terlebih dahulu dengan kondisi Fredrin sekalipun nanti akan digunakan oleh para pasukan tim Saudi Arabia. Tapi yang sulit adalah Valentinanya nih, Profesor. Udah dipick oleh para pasukan dari Saudi Arabia untuk sebagai counter dari
Akai tersebut. Dan ada Cloud juga yang diamankan. Berarti Valentinanya buat aman aja ya. Ngambil heavy spin atau ngambil ke Fataling. Kalau nanti tiba-tiba ada in case Iran akan membawakan Atlas. Tapi ternyata Gord terlebih dahulu. Gord juga merupakan pick yang aman ya. Apalagi di patch sekarang. Buat clear cepat. Emang dibutuhkan yang kayak Gord begini. Profesor, ini ada yang nanya nih Profesor. Bang, buat cek klasemen dan jadwal di mana sih Bang? Wah, saya sih so far melihatnya ada di 2 ya teman-teman ya. Yang pertama di MPL ID official, yang kedua ada di Liquipedia. Ya, jadi itu ya, brother semua ya. Jadi buat yang mau melihat dari standing dan juga schedule bisa langsung ke situ ya. Oke. Kita bakal melihat di mana posisi dari Gord ini benar-benar power banget untuk beberapa belakangan. Cuma yang sangat mungkin harus diperhatikan dari posisi Gord adalah dengan adanya Cloud, dengan adanya Paquito yang sudah di-pick Profesor. 2 hero yang bisa dive in ke arah belakang, 2 hero yang bisa melakukan flanking. Bahkan dengan Akai sekalipun yang akan ada di arah depan sebagai jungler untuk Mahdi, ini nggak menutup kemungkinan Gord akan tetap disiksa Profesor di arah belakang. Setuju ya, melihat Gord yang sangat-sangat ringkih, sangat-sangat mudah untuk bisa di-dive juga. Belum lagi kalau misalkan kita melihat dari Arlot ini, Arlot juga cukup mengancam untuk combo dari Akai dan Arlot. Sementara untuk Freya-nya karena masih fleksibel ya dan lawannya adalah Cloud, ini juga memungkinkan loh Freya-nya ditaruh di gold lane. Karena Cloud ini juga lumayan cranky ya kalau bertemu dengan Freya. Gangguannya akan sangat-sangat mudah sekali terjadi. Belerik, ini hero yang cukup populer juga kemarin. Udah mulai laris juga digunakan karena emang pure badan, sangat kokoh di depan. Menjadi salah satu gangguan juga terutama buat hero-hero yang melee kayak Freya, Akai. Ini juga menjadi sinyal kayaknya kalau Freya-nya bakal jadi gold laner. Tapi kalau ngomong ke arah gold laner ya Profesor KB, menurut gua sekarang dari sisi kanan sih mereka tetap butuh hero high ground DPS Prof. Karena dengan adanya posisi dari Matilda kali ini akan sangat menguntungkan Prof bisa bermain dari front to back. Kalau Freya-nya taruh di arah EXP, ini posisinya udah sangat lengkap Profesor kalau menurut gua. Dia bisa nge-cancel dari Cloud-nya, dia bisa dive in ke arah belakang juga main pakai Valkyrie. Tapi kalau main carry-nya dikasih ke Freya, yang ditakutkan berkat satu nanti glowing one atau mungkin ada si Halberd, ini langsung Freya-nya turn off Profesor. Wah, ini kalau Freya-nya EXP pakai Vengeance, kiri ambil Atlas, agak buyar sih sebenarnya. Karena Atlasnya bisa maksain Gord juga kan pakai Purify. Dan nanti Pakitonya bakal gampang buat masuk, buat diving. Fredrin Chow, mereka ingin main continuous team fight. Apalagi dengan adanya flank ya dari Pakito. Chow-nya juga bakal maksain Purify digunakan. Dan kalaupun pakai flicker otomatis akan lebih mudah buat ditangkap. Butuh pure marksman di sini. Mungkin Kari jawaban yang tepat sasaran ya. Karena Kari Matilda juga bisa buat main late game. Wah. Atau mungkin mau main agresif, main bareng sama Granger. Gameplay lama sih Be, tapi itu cocok bisa gue bilang. Gameplay lama, gameplay klasik kalau mau mainin Kari sama Matilda. Tapi enaknya adalah ini ketemu Fredrin Chow gini. 2-3 item cocok dan Freya Godland Profesor. Wah, Freya Godland. Mereka akan mainkan single main carry-nya kali ini. Wah, Gord cukup depending sih. Gord cukup punya tanggung jawab yang besar untuk kali ini Profesor. Wah, ini dia ya. Salah satu jawaban yang jujur malah membuat Chow-nya jadi pick bagus loh Ranger Mas. Karena ada hitungannya ada 4 mili kan. Dan 4 mili ini yang nanti akan membuat gerakan dari Freya-nya akan tertati-tati. Karena ada Chow, ada Fredrin, ada Pakito. Sekalipun pakai Purify nih, nggak lama Purify-nya. Nggak lama, dan ditambah lagi Profesor, ini kalau udah ada glowing one sekali, aduh. Langsung birintikin tuh nggak Profesor, birintikin. Berantakan. Berantakan.
Fauzi Hermon, casternya kok ini lagi? Iya guys, terima kasih ya supportnya. Ayo kita langsung menuju ke arah lane of down. Di match pertama, Iran versus Saudi Arabia. Let's go, best of 3 series Asian Games Qualifier. Let's go to the land of the... Oke, Profesor, kita melihat Start Lizard ya. Iya, itu dia. Baru pengen ngomong. Al-Sulaimani. Mereka langsung menuju ke arah Star Lizard dengan gameplay yang agak cukup tenang nampaknya. Karena mereka sadar. Tapi kalau ngomongin dari segi fight ya, Prof. Ini sih nanti Freya akan lebih online terlebih dahulu ya dibandingkan dari Cloud-nya. Ditambah lagi dengan emblemnya, silakan Profesor. Ini dia emblemnya fighter juga ya. Tapi penggunanya akan menuju ke killing spree. Bukan ke arah dari weakness finder atau mungkin ke arah Warcry. Nah ini juga nih, Karaba lihat burst damage yang diberikan besar dengan Al-Qura ini. Karena itulah kekuatan dari Chow di early game ya. Apalagi lawannya lumayan banyak mili-mili. Mili itu apa bang? Mili itu yang jarak dekat ya serangannya teman-teman ya. Tuh, contohnya kayak Matilda, Freya, Akai, Terisla. Bakal sangat enak dan Amir Ali agresif seperti biasa, Profesor. Udah bakal coba di pressure dan bisa kita bilang harusnya dari Cloud masih mampu untuk bisa melakukan satu laning phase yang kita bilang memang kalah. Tapi tuh kalau ngomongin Cloud tuh nggak kalah-kalah banget. Kenapa? Karena dia bisa mainin Art of Thievery-nya. Kecuali udah di freeze ya. Di freeze ya minimal kalaupun kalah dia masih bisa dapetin satu gerobak, satu minion. Nggak bakal sekalah-kalah banget itulah Prof, setidaknya. Nyicil-nyicil aja lah ya, pelan-pelan. Iya, oh tapi ini Freya-nya kayaknya nggak bakal datang ke Turtle kah? Dia nggak nge-cut wave. Berarti menandakan fight-nya bakal 4 lawan 4, bukan 5 lawan 4. Aja, kita lihat di sini. Ada para pasukan dari tim Iran yang sudah menuju ke arah Turtle. Dampaknya mereka bakal coba untuk memberikan satu buah Beyblade. Aduh, Beyblade retribusi dari Mahdi membuat para pasukan dari Saudi Arabia gak berhasil melakukan apapun. Valkyrie terbang menuju ke arah belakang dan di cover dengan sangat baik para pasukan dari tim Iran. Lihat, aduh Beyblade antara Al-Qura ini dan juga Mahdi. Tapi sayang, power retribution ada di Mahdi. Sedangkan Al-Sulaimani ini benar-benar terjepit, Profesor. Ya udah pasti kalah ya. Ada heavy spin juga yang membuat tim fight-nya jadi kocar kacir. Aduh Beyblade. Benar-benar terjadi karena emang tadi Al-Qura ini mengambil heavy spin ya. Bukan mengambil ke arah penalty zone. Bukan mengambil ke arah dari misi gas. Sekarang Mahdi yang dalam ancaman. Mahdi. Memang dapetin turtle sebelum ini. Tapi kalau dia ter-takedown, wah ini berat. Tapi lihat Mahdi tahu sedang keuntungan dalam satu level lebih unggul dibandingkan oleh Al-Sulaimani. Akhirnya dia coba steal semua yang bisa dihadapi oleh dirinya. Dia nggak peduli, Profesor. Wah ini dia ya. Gerakan yang cukup baik dari Saudi Arabia juga. Mereka lepasin untuk turtle-nya. Yang penting gak ada korban jiwa. Mereka tahu kalau misalkan ini cuma tinggal buying time aja. Tunggu sampai momen mid game, late game. Karena nanti bakal ada dua laning yang bisa dijalankan. Ada Cloud dan juga Pakito. Sementara Amir Ali kalau misalkan nanti megangin laning jauh, yang dia paling menang cuma sama Cloud doang sih. Kalau sama Pakito, apalagi Pakitonya udah dapat level 4 kayak begini, wah Pakito bisa jadi akan lebih mengejutkan nih untuk damage-nya dibandingkan dengan Amir Ali. Iya, yang penting mainin si Halbertnya dulu sih, Prof. Mainin dari core itemnya terlebih dahulu, biar kalau udah punya core itemnya baru bisa main untuk melawan Amir Ali. Dan kali ini standby menuju ke arah bottom lane, tapi jangan lupakan Karaba dari Karaba. Dia lawannya Purify 2 orang, jadi harus benar fokus. Sedangkan Pauria ini menjadi target yang enak kalau menurut gua. Pauria tuh jadi target empuk banget. Melihat adanya turtle yang sudah dibuka oleh para pasukan dari tim Iran, Saudi Arabia melepaskan turtle tersebut. Mereka akan coba menukar dengan yang lain nampaknya, Profesor. Tidak ada kontes sama sekali. Rotasi bakal coba dilepasin. Apa jungle-nya akan coba ditutup oleh para pasukan dari Saudi Arabia? Plating ya untuk Al-Qarni. Karena emang sepertinya nggak mau dikontes dari tadi. Tinggalin juga sama Abul Fazl. Dan heavy spin. Oh my god, heavy spin.
telah dikeluarkan, tapi belum mendapatkan hasil impact yang maksimal. Sedangkan Fouria kali ini menggunakan Glowing One. Jangan lupakan Al-Qura ini memiliki satu heavy speed. Wave Dragon, maka coba dilakukan following up damage dan di sana Mahdi. Langsung ada pressure akhirnya ter-take down. Dengan adanya Al-Sulaimani kali ini bakal coba dipaksa. Masih ada satu buah heavy speed yang terlambat kalau menurut gua. Harusnya bisa diamanin. Tapi di depan sana dari Abul Fazal menutup point kill dan double kill di tangan para pasukan dari tim Iran. Tidak mau meninggalkan kesempatan dari Al-Karni untuk mendapatkan point kill. Membuat satu double jab terhadap Ali. Yang akhirnya Ali harus tersungkur di sungai. Di depan sana Fakri dikocek oleh Al-Karni. Tapi ada blazing duet dari seorang Al-Rashidi yang gak berhasil mendapatkan point kill. Sedangkan Amir Ali bakal coba untuk melawan 1 versus 4. Udah tahu keputusannya tidak baik, akhirnya dia menarik diri dan memilih untuk landing kembali. Wah ini ya, tim fight paksa yang emang terjadi. Ini benar-benar menguntungkan lagi-lagi buat Saudi Arabia. Karena Iran ini lebih sering kehilangan core mereka. Dan jujur walaupun tadi ada trade ya dari Al-Sulaimani. Tapi itu trade yang benar-benar udah terlalu all in. Dan ini dia Amir Ali dengan Purify yang gak bakal lama kalau dalam tim fight. Dan belum kita lihat juga dalam tim fight besar ya. Karena dari tadi Al-Sulaimani belum yang benar-benar mau kontes buat Turtle. Mungkin kita lihat di Turtle yang ketiga. Apakah bakal ada kontes. Karena gerakan dari Saudi Arabia udah untung nih. Udah dapat 1 turret di bagian top lane. Ya, kalau misalnya Turtle yang ketiga dia kontes ini udah worth it sih bro. Karena landingnya udah bener di atasnya. Mereka juga udah punya capable damage. Dan lihat Al-Karni mencoba untuk melakukan flanking. Al-Sulaimani menjadi target utama. Nah, mundur ke arah belakang dan ternyata dilepas kembali Profesor. Perfect turtle for Iran. Wah ini ya ternyata dari Saudi Arabia emang benar-benar lepasin semuanya loh. Objektifnya. Mereka nggak mau adu sama Akai. Flicker Poria. Sebuah informasi yang cukup manis. Walaupun turtle didapatkan oleh Iran. Tapi setupnya jujur lagi-lagi ya. Lebih bagus buat Saudi Arabia. Apalagi tanpa Purify untuk Amir Ali. Oke, tapi di dive in di arah belakang. Have a spin for nothing. Pasukan dari tim Iran di sana membuat standby. Dan bahkan memaksa mendapatkan 2 point kill. Tapi di belakang double J membuat Fouria Sakratul Maut. Dan ingat cuma ada satu yang bisa diselamatkan oleh Gliding Wind. Dan tidak ada untuk Amir Ali. Sedang ada press hard membuat para pasukan dari tim Iran. Dan sounding out. Double J. Dan habis digas. Dan knockout Stray KO. Dan posisi sebaliknya, para pasukan dari tim Iran, mereka berhasil mendapatkan 2 point kill yaitu Al-Karni dan juga Al-Sulaimani. Tapi ternyata out of nowhere, 1 point kill lagi di tengah dikejar habis sama Mahdi, yaitu ada Keraba. Wah jujur ya, ini Saudi Arabia tadi bisa menang fight banyak banget. Kalau seandainya Al-Karni nggak miss untuk jabnya. Masalahnya tadi dia miss untuk jabnya. Dan membuat Poria matinya tuh ke delay. Dan dia sempat untuk memberikan dealing damage kepada Al-Qarni dan kerugian sekarang di tangan dari Saudi Arabia. Karena Iran udah unggul jauh banget. Lihat nih di bagian belakang Poria. Lihat dia jab, ada shield, ada foto. Dan ke delay untuk tumbangnya. Sehingga lagi-lagi Iran menang dari big fight-nya. Dan mungkin next Lord juga akan lebih untung kalau Mahdi bisa mendapatkan Battle Retribution. Oke, Battle Retribution kali ini agak sedikit berbeda karena Lord ya Profesor. Kalau tadi mungkin Turtle Gold yang meningkat, mereka masih bisa kejar dari segi point kill, mereka bisa kejar dari mainin laning phase. Tapi kalau Lord kali ini bisa jadi keuntungan mutlak kalau tidak ditukar dengan adanya point kill. Boleh sih ditukar point kill kalau emang wipe out ya terutama ya. Kalau wipe out mungkin baru worth it. Tapi kalau nggak wipe out kayaknya nggak bakal worth it karena tetap akan ada yang bisa ngelakuin defense. Oke, kita sekarang lihat Divine standby. Glaive. Udah ada Divine Glaive tapi dive in ke arah dalam mungkin menjadi sebuah jawaban. Ada Abul Fazal terlihat posisinya. Dicari di mana Mahdi. Walking damage. Al-Sulaimani langsung ada Beyblade. Tempat sana ada Power Retribution Mahdi. Berhasil mendapatkan Lord untuk tim Iran. Lord yang pertama di tangan dari Mahdi. Mungkin jawaban kali ini para pasukan dari tim Saudi Arabia mereka harus melakukan walking damage atau bahkan memaksa sosok dari Mahdi mengeluarkan heavy spin di awal Profesor. Bonyokin terlebih dahulu dan bahkan di depan sana ada trapping menuju ke arah turret inner para pasukan tim Saudi Arabia. Itu dia ya, heavy spin. Salah satu skill yang emang lebih gampang buat secure dari Lordnya.
dan membuat dari Mahdi juga mendapatkan level yang lebih unggul. Oh tapi ada conceal play, ada big play Big play. ternyata dari Saligas. Oke, tapi tadi setelah di sana terkena satu damage dari turret terlalu sakit. Habis spin juga Al Rashidi masih bisa keluar dengan flicker, tapi di belakang ada Algarde. Target menuju ke arah Pouria. Tertakedown begitu saja, ada press word-nya for nothing. Satu buah poin kill dari Pouria ditekan ada Sulaimani. Tapi di arah bottom lane jangan lupakan Lot bergerak untuk masih ada hold defense. Kapal strike dikeluarkan mencoba untuk bertahan. Dan ternyata Alkarni tertakedown. Abul Fazl, the power of Terisla membuat para pasukan dari tim Iran mereka berhasil memenangkan dua big fight yang besar. Wah ini benar-benar kerugian ya dari Saudi Arabia yang walaupun mungkin mendapatkan Pouria, tapi itu nggak cukup. Secara kuantitas mereka masih kalah. 1 tukar 2. Sementara Karaba dan juga Alcorni tadi udah benar-benar all in banget sampai buang flicker, sampai target belakang, misahin team fight. Tapi tetap ini belum ada jawaban atas big fight yang terjadi dan ini mungkin baru bisa dijalankan. Mau ada big fight kembali, langsung ada Heavy Spin mengeluarkan Al-Quraini. Dan di depan sana lihat Al-Karaba. Gak bisa berbuat banyak dan Saudi Arabia tertekan di game yang pertama kali ini. Wow. Heavy spin on the point ya. Dan mengusir Al-Quraini, Al-Karaba. Mereka mau langsung dive, mau langsung dive? end game sepertinya. Gak bisa harusnya, lihat di depan sana bakal terkunci pergerakan dari Dalton Zone. Abul Fazl gak bisa keluar dan langsung ada blazing red from Al Rashidi. Kali ini harusnya bisa melakukan clear ini tapi nampaknya sedikit terlambat. Al-Quraini udah mulai kembali lagi ke lane of down. Tapi best turret, 1 poin yang mahal. Karena untuk menuju ke arah end game masih terlalu jauh. Dan ini dia end game yang di depan mata sebenarnya. Karena Amir Ali sampai bikin mana pikir, oh Amir Ali. Amir Ali kali ini gak boleh sembarangan ngeluarin Fakri di depan sana. Walaupun kita tahu dia kuat, Profesor. Iya karena ada Karaba kan di sampingnya. Karaba bisa nge-kick kapan aja dan ini dia. Satu fight yang tadi cukup manis ya. 2 poin kill tanpa ada trade sama sekali. Membuat teman-teman dari tim Iran ini juga lagi-lagi bisa mendapatkan keuntungan lebih banyak. Dan Mahdi udah sadar nih, udah stop Hanzo dia. Dibandingkan dengan hari yang ketiga. Terus sekarang di hari yang ketiga dia lebih objektif mainnya. Udah bener-bener lebih on point. Dan lihat menuju on point yang kali ini Profesor. Kita menuju ke arah Lord. Lord standby. Dan tidak ada yang melakukan cover. Dan para pasukan dari tim Saudi Arabia mereka memilih untuk melepaskan kembali. Dan bahkan retribution-nya Kakal mencoba di steal. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Iran Mahdi lebih tenang untuk mendapatkan Lord tersebut. Yang jangan dilupakan adalah tidak adanya turret tengah membuat para pasukan dari tim Iran kali ini mereka harusnya bisa masuk ke tengah. Tapi Al Rashidi, what are you doing Al Rashidi? Terlalu lama kayaknya untuk ngangkat wave minion. Dan sekarang Lordnya akan bergerak dari arah mid. Sementara langsung ke pindah zone. With flicker, menangkap dan Heavy Spin, imitasi telah dikeluarkan. Meanwhile dari bottom lane pasukan dari tim Iran. Mereka bakal coba di flank dari arah belakang. Al-Qadri mencari di mana Foda, langsung ada Fakri diving ke arah best turret. Tapi Lordnya berhasil diselesaikan dengan sangat baik. Heavy Spin juga for nothing. Di depan sini para pasukan dari tim Iran mereka mendapatkan kerugian Prof. Karena lihat yang dilakukan oleh Pak Kuito. Cutting minion mid lane berhasil membuat tim Iran terdistraksi. Wah ini juga ya, mau di-push lagi. Apakah bakal bisa mendapatkan top turret karena sudah ada Al Rashidi. Rasanya tetap bakal bisa ke defense karena masih ada Blazing Duet. Cuma kalau Blazing Duetnya cancel pakai Leap of Fate, itu baru PR dan sekarang digas lagi. Penalty zone masuk lagi ke dalam best turret, langsung ada Mystikas, all in Al-Qadri. Tidak bisa bertahan, kita tahu Pak Kuitonya. Karena Pouria udah mulai sadar kalau dia berada dalam satu posisi. Dan ini cancelization terhadap Blazing Duet. Dan Heavy Spin di depan sana membuyarkan para pasukan dari tim Iran. 2 Beyblade bertarung dan para pasukan dari Iran lebih fokus mendapatkan best turret. Iran berhasil memenangkan game pertama atas Saudi Arabia. Ini dia teman-teman ya, kemenangan atas Saudi Arabia. Sepertinya Iran juga nggak mau kalah nih. Iran mau 2-0 juga Saudi Arabia. Agar nanti dari tim Jordan, Saudi Arabia, dan juga Iran akan memiliki poin yang sama dan setara. Sehingga mungkin mereka akan mengalami yang namanya poin-poin untuk rebutan di top 2. Ya,
Dan pecah juga ya, pecah telur untuk Saudi Arabia Profesor kami ya. Pecah telur, pecah telur. Pecah telur dan itu dia yang berhasil didapatkan oleh tim Iran dengan kekuatan dari Akai mereka, the power of heavy spin yang akhirnya berhasil mendapatkan retribution dengan flawless di seluruh game ini. Bener-bener total flawless Profesor. Itu dia total flawless ya, karena bisa dibilang lancar banget loh permainannya dan tidak ada gangguan sama sekali juga. Sekali masuk ke high ground berhasil. Jadi ya hitungannya ini perfect game juga sih sebenarnya buat Iran. Yes, Perfect betul. objektif semuanya gitu kan. Betul. Kalau ngomongin objektif sih perfect dan rotasi, tapi sebenarnya para pasukan dari tim Saudi Arabia bisa melakukan split push, tapi sorry to say karena adanya Matilda Ali ini dengan 100 kill participation, berkat dialah rotasi dari split pusher ini terhambat semua Profesor. Ya ini juga kalau kita lihat dari pemilihan itemnya sama ya, karena ada magic power yang ditingkatkan dari Matilda, otomatis ya build-nya lebih peka terhadap magic power kayak anti-talisman, blood wings, semuanya sih. Ini benar-benar dipersiapkan untuk full support, full shield. Jadi emang bermain dengan metode cooldown dan dari tadi tarik ulurnya ya, maju mundurnya juga. Dan ada foto juga yang ngebuat shield dari Freni semakin lebih superior nantinya. Oke. Tapi ini para pasukan dari tim Iran, mereka langsung bermain dengan damage burst dan bakal dengan frekuensi team fight yang cukup tinggi. Mereka mengandalkan badan dari Mahdi, Abu Fazal dan juga Amir Ali. Sedangkan dari tim Saudi Arabia tidak dikasih main di arah late game karena mereka punya Cloud dan dengan item yang tidak maksimal, hanya memiliki Trinity Swift. Hanya core item aja yang jadi Profesor. Hanya core item yang jadi ya, karena belum sempet sih untuk build up ke item-item selanjutnya. Dari mana duitnya Ranger Mas? Nggak ada duitnya, nggak ada farming. Lihat secara damage aja beda 70.000. Perbandingannya sangat-sangat jomplang. Jadi ya otomatis ini yang membuat gerakan dari tim Saudi Arabia nggak bisa snowball. Emang Yes. bingung sih kayaknya udah kalau dari awal udah bingung nyari farmingnya di mana.